Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadza Puspadar Ashar dengan NIM 122450072 dari program studi Sains Data. Eh, di sini saya akan mempresentasikan hasil eh, hasil tugas besar saya yang berjudul Personal Budget Tracker eh, untuk tugas besar pemrograman web 2025. Apa itu budget tracker? Budget tracker itu adalah aplikasi web modern untuk memanajemen keuangan yang memungkinkan tracking pemasukan dan pengeluaran secara real time. Setelah itu, akan diberikan visualisasi data keuangan dengan grafik yang interaktif dan interface yang user-friendly dan responsif. Tujuan dibangunnya aplikasi ini adalah untuk untuk membantu pengguna mengelola keuangan pribadi secara sederhana dan efisien, menyediakan antarmuka yang user-friendly untuk mencatat transaksi harian, dan menampilkan histori transaksi untuk evaluasi keuangan. Fitur-fitur utama dan spesifikasi dari fitur website yang saya buat itu, yang pertama teknologi yang digunakan adalah React.js dan Tailwind CSS. Itu untuk front end, lalu untuk back end-nya itu ada Python Pyramid dan itu ada Python Pyramid Framework. Setelah itu database-nya itu saya menggunakan SQLite dengan SQL Alchemy ORM dengan Authentication JWT atau JSON Web Token dengan charge itu Recharge Libra. Fitur utama yang saya gunakan itu sistem autentikasi yang aman, dashboard dengan visualisasi data, manajemen kategori dan transaksi, responsive design untuk semua device, dan real-time data updates. Eh, Kategori manajemen itu dalam website saya itu ada halaman kategori yang memiliki fitur create itu menambahkan kategori baru, misalkan kategori makanan, transportasi, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada read, menampilkan daftar semua kategori dengan UI card modern. Lalu yang ketiga ada update, itu bisa mengedit nama kategori dengan form validation. Lalu yang terakhir bisa menghapus kategori yang telah ditambahkan. Itu selanjutnya ada halaman transaksi, itu ada transaction management, itu bisa kita bisa menambahkan input transaksi baru yang berisi jumlah, tanggal, kategori, dan jenis. Lalu yang kedua ada mendisplay transaksi dengan filter dan search, lalu update, edit transaksi existing dengan form pre-filled. Lalu kita bisa menghapus transaksi yang telah ditambahkan seperti eh, halaman kategori sebelumnya. Terus fitur khususnya kita bisa auto categorization berdasarkan jenis transaksi. Terus bisa memilih tanggal untuk input tanggal, lalu drop down untuk pemilihan kategori dan validasi untuk semua input fields. Arsitektur sistemnya ini ada front end di port 3000, terus back end-nya di 6543 dan database-nya di budget.db. Terus ada komunikasi antar folder itu dari front end ke back end itu pakai HTTP, REST API calls. Lalu back end ke database itu pakai SQL Alchemy, ORM queries. Lalu authentication itu JWT, token based security, dan data format JSON untuk semua aplikasi responses. Arsitektur back end-nya itu kita pakai Python Pyramid, lalu ada API endpoint-nya juga. Lalu front end-nya ini pakai React.js eh dan React kita pakai React.js dan state management. Setelah itu saya akan mendemokan website eh, yang telah saya buat.
Kita mulai dari halaman login. Ini halaman awalnya. Jadi saat kita membuka websitenya, kita harus login dulu. Ini saya cantumkan username dan passwordnya. Ini username-nya admin dan passwordnya admin123. Setelah itu kita masuk ke dashboardnya. Ini kita masuk ke halaman kategori. Ini saya ada menambahkan beberapa kategori sebelumnya. Ini kita bisa menambahkan kategori baru, misal eh, hiburan. Kita tambahkan. Di sini ada hiburannya. Lalu kalau misal kita mau mengedit suatu kategori yang telah kita tambahkan, ini bisa pakai ini, tombol edit. Lalu kita edit kategorinya. Misal seperti ini. Lalu kita misal mau ngedit ini, minuman. Kita simpan, lalu dia akan update eh, editan yang kita buat tadi. Setelah itu, kalau misalnya kita mau menghapus kategori, itu bisa pakai tombol hapus seperti ini. Lalu ada eh, pop-up, itu bisa pencet OK. Setelah itu, fitur kategori yang tadi kita hiburan tadi telah di delete. Nah, setelah itu kita masuk ke transaksi. Misal kita mau menambahkan pengeluaran hari ini adalah kita mau beli makan malam. Kategorinya adalah makanan, jumlahnya misal 20.000, dan jenisnya ini ada pengeluaran dan pemasukan, ini kita masukkan ke pengeluaran. Misal di tanggal 3 dan ditambahkan transaksinya. Nah, makan malam tadi telah termasukkan ke dalam histori transaksi. Misal kita salah memasukkan harga, kita bisa pakai tombol edit dan mengedit transaksinya. Misal 18.000, kita simpan perubahannya dan dia akan terupdate. Makan malam tadi menjadi 18.000. Dan misal kita mau menghapus transaksi yang telah kita lakukan. Ini ada di misal kita mau menghapus ini air galon ini. Ada pop-up juga, lalu kita pencet OK, dan tadi air minum tadi telah terhapus. Jumlah pemasukan dan pengeluaran yang telah kita input tadi bisa dilihat di sini. Ini bisa ada total pemasukan kita, semua pemasukan yang telah kita tambahkan, lalu ada total pengeluaran, jumlah pengeluaran yang kita lakukan, dan saldo saat ini. Jadi eh, pemasukan dikurang pengeluaran. Ini ada 127.000. Setelah itu kita masuk masuk ke halaman dashboard. Ini kita bisa melihat ini distribusi keuangan kita ada berapa. Misal kita mau lihat jumlah pengeluaran kita lebih banyak nggak sih dari pemasukan kita. Ini kita bisa lihat di sini. Terus kita mau lihat eh, apa statistik pengeluaran kita itu bagaimana supaya kita bisa memperhatikan pengeluaran kita per harinya untuk menyesuaikan dengan jumlah saldo yang kita punya. Misal, ini ada statistiknya. Jadi, ini di tanggal 30 kita mengeluarkan 30.000, tanggal 1 kita mengeluarkan 10.000. Ini dashboard interaktif. Jadi, pengguna bisa melihat titik-titik dari transaksi yang telah dilakukan. Sekian demo website Kak saya untuk tugas besar saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.